Halo Desa Marindel 1. Bagaimana nih? Apakah saat ini mempunyai aset yang sedang idle? Atau masih bingung untuk mengelola asetnya? Yap, di saat pandemi ini tentunya membutuhkan banyak dana, bukan? Tahukah bahwa dari aset yang idle bisa dimanfaatkan dan menambah pendapatan desa loh? Daripada penasaran bagaimana caranya, yuk simak penjelasan kelompok manajemen aset 9 KKM PKN STAN berikut ini. Apa itu pengertian aset desa sesuai Permendagri ya? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa memiliki kekayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satunya adalah aset desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, pengertian aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa, atau perolehan hak lainnya yang sah. Nah, oleh karena itu, aset desa merupakan hasil kekayaan dari desa yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Pemerintah desa sebagai salah satu unsur dominan dari desa perlu memiliki pendapatan dan aset desa. Tanpa ditunjang oleh elemen-elemen ini, pemerintah desa akan menemui kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Namun, kenyataannya pengelolaan aset desa pada khususnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan dan belum dilakukan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pengelolaan aset. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian aset desa, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis dari aset desa. Nah, jenis-jenis dari aset desa diantaranya adalah kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil kerjasama desa, dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Tahukah kalian, aset-aset desa tersebut dapat menjadi optimal jika dikelola dengan baik dan benar loh. Seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7. Terdapat mekanisme pengelolaan aset desa yang terdiri atas perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, yaitu asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 2 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Nah, di video ini kami akan membahas seputar mekanisme salah satu pemanfaatan aset desa, yaitu sewa. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Berkaitan dengan itu, kami kelompok KKM 9 memiliki suatu desa sebagai objek untuk membahas pemanfaatan aset desa, yaitu berupa sewa yang mereka laksanakan.
Desa tersebut adalah Desa Marindal 1. Desa ini adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Desa ini memiliki beberapa aset, yaitu bangunan desa, jalan desa, mesin jahit, genset, sound system. Nah, di samping itu terdapat penyertaan modal pemerintahan Desa Marindal 1 untuk pendatanganan aset desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan. Nah, diantaranya adalah BUM Desa Mandiri Bersama yang bergerak di bidang pendidikan usia dini atau PAUD dan BUM Desa Sewa Terata atau Tenda Pesta. Salah satu jenis pemanfaatan yang dilakukan oleh Desa Marindal 1 terhadap aset-aset tersebut untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan asli desa atau PAD adalah berupa sewa yang dijalankan oleh BUM Desa. Adapun tujuan dari pemanfaatan BUM Desa di Marindal 1 berupa sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik desa. Yang kedua, meningkatkan penerimaan atau pendapatan desa, yang mana Desa Marindal 1 memperoleh pendapatan sekitar 450.000 untuk setiap sewa terata atau tenda pesta. Yang ketiga, mengurangi beban APBD, khususnya biaya pemeliharaan. Yang keempat, mencegah kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, membuka lapangan kerja melalui BUM desa yang ada. Desa Marindal 1 memperkerjakan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam penyewaan BUM Des yang dituangkan dalam perjanjian kontrak sekurang-kurangnya memuat: pertama, pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian, jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu. Ketiga, tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan, dan persyaratan lain yang dianggap perlu. Tata cara dalam mekanisme BUM Desa di Marindal 1 adalah: yang pertama, penyewa menyiapkan dokumen pendukung untuk sewa BUM Des. Yang kedua, penyewa mengajukan permohonan sewa kepada pengelola. Yang ketiga, pengelola barang meneliti dokumen penyewa. Yang keempat, pengelola barang menentukan nilai sewa. Yang kelima, pengelola barang menyetujui sewa. Dan yang terakhir, persetujuan sewa ditujukan dalam surat perjanjian dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sebelumnya pihak penyewa membayar uang sewa secara tunai. Lalu, bagaimanakah keadaan pengelolaan aset desa milik Desa Marindal 1 itu? Nah, berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Marindal 1, terdapat beberapa kendala yang mereka hadapi dalam mengoptimalkan aset desa. Di antaranya adalah inventarisasi aset tidak dilakukan update dan secara berkala. Yang kedua, bangunan desa belum bersertifikat dikarenakan kurangnya alokasi dana. Dan yang terakhir, tidak adanya alokasi dana untuk perbaikan aset. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sipades sebagai alat bantu inventarisasi berbasis digital. Yang kedua, mengalokasikan dana secara efektif untuk membuat sertifikat pada bangunan desa dan perbaikan pada aset yang mengalami kerusakan. Yang ketiga, menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pengelolaan aset. Dan yang terakhir, mengadakan pelatihan kepada pegawai yang ada di dalam desa. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.